2 tahun yang lalu, Golden State Warriors merupakan tim puncak dunia. Usai dikira banyak orang sebagai tim yang sudah usang, tim asuhan coach Steve Kerr ini rupanya malah bangkit dan bisa meraih gelar juara. Kini, di musim 2023-2024 ini, Warriors tengah dilanda bencana kesulitan. Banyak para pemain mereka yang mengalami penurunan. Sang pelatih, Steve Kerr, juga dinilai kurang mampu meracik tim ini. Beberapa waktu yang lalu, bintang utama mereka, Stephen Curry, mengungkapkan rasa frustasinya kepada timnya. Ia berkata bahwa manajemen harus segera melakukan perubahan, karena kalau tidak, Warriors akan begini-begini saja. Ucapan Steph Curry rupanya langsung didengar oleh manajemen Warriors. Tak lama setelah press conference dari Steph, Warriors langsung mengumumkan bahwa mereka membuka semua pemain mereka, kecuali Stephen Curry, untuk di-trade. Apakah ini adalah akhir dari dinasti Golden State Warriors? Akankah ini menjadi akhir dari trio Golden State Warriors? Sebelum kita terjun ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari sepatu basket murah dan berkualitas, maka sepatu basket Guard GD5 jawabannya. Sepatu Guard GD5 merupakan luncuran terbaru dari serial sepatu Guard GD. Sepatu lokal buatan Guard ini memiliki banyak fitur mewah, mulai dari bahannya yang nyaman dan adem, desainnya yang trendy dan kekinian, outsole yang kuat yang terbuat dari MD rubber, cushion yang empuk, dan masih banyak lagi. BTW, sepatu Guard GD5 ini sendiri terdiri dari 3 varian warna, yaitu Midnight Navy, King of the Court, dan Alpha Wild. Buat teman-teman yang minat, teman-teman boleh banget nih langsung cek sepatu ini di marketplace kesayangan teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Yuk buruan dicek! Warriors sedang mengalami keterpurukan di musim ini. Sejauh ini, mereka telah melewati 37 pertandingan, dan sejauh ini, mereka hanya mampu mengumpulkan 17 buah kemenangan. Rekor 17 buah kemenangan ini lebih buruk dibanding musim lalu. Di musim 2022-2023 kemarin, di 37 game pertamanya, Golden State Warriors telah berhasil meraih 20 kemenangan. Di musim 2021-2022, di mana mereka berhasil meraih gelar juara, bahkan lebih baik lagi. Dari total 37 game pertama, mereka berhasil meraih 29 kemenangan. Jadi, jelas, di musim ini, mereka benar-benar menurun. Para pemain muda Warriors seperti Jonathan Kuminga dan Moses Moody memang sudah sangat step up. Meski begitu, beberapa pemain seperti Andrew Wiggins, Klay Thompson, dan Draymond Green mengalami penurunan. Wiggins bisa dibilang merupakan pemain kunci yang mengalami penurunan terbesar. Jika di musim lalu, pemain asal Kanada ini masih mampu mencatatkan 17 poin per game, di musim 2023-2024 ini, Wiggins hanya mampu mencatatkan 11,7 poin per game saja. Wiggins juga punya persentase menembak yang buruk di musim ini. Tercatat, ia hanya mampu mencatatkan 41% field goals, 29% 3 points, dan 68% free throw. Sangatlah buruk. Wiggins benar-benar membuat terkejut orang-orang. Padahal, di musim 2021-2022 yang lalu, ia merupakan seorang all-star. Tapi di musim ini, statsnya tiba-tiba menurun. Memang, Wiggins mendapatkan penurunan menit bermain dari Steve Kerr. Meski begitu, penurunannya tidaklah terlalu signifikan. Wiggins hanya menurun saja. Hal ini terlihat dari persentase field goals, 3 points, dan free throw-nya yang amat menurun. Satu-satunya pemain bintang yang masih bersinar di musim ini adalah Stephen Curry. Kapten dari Golden State ini tetap mampu tampil maksimal, meski rekan-rekan bintangnya yang lain mulai meredup. Meski telah berusia 36 tahun, tapi bapak 3 anak ini tetap garang, baik itu dalam mencetak poin maupun mengirim assist. Bagaimanapun, meski tampil relatif bagus di musim ini, tapi Steph juga punya beberapa game buruk. Salah satu contoh dari game buruknya adalah pada game melawan New Orleans Pelicans kemarin. Pada game yang terjadi di kandang Warriors tersebut, Steph yang bermain selama 25 menit dan 11 detik tampil bau dengan hanya mencetak 15 poin dan 6 assist. Tercatat, Steph hanya mampu memasukkan 4 dari 13 tembakannya, atau artinya, ia hanya punya persentase field goal sebesar 30%. Di game ini, bintang yang saya sudah bahas sebelumnya, Andrew Wiggins, juga tampil buruk.
Datang dari bangku cadangan, Wiggins hanya mampu mencetak 5 poin dengan persentase field goal yang hanya sebesar 25%. Di game ini, Golden State Warriors pun akhirnya dibantai jauh oleh New Orleans Pelicans. Mereka kalah dengan skor amat telak 141-105. Usia dari para pemain kunci Warriors menjadi salah satu alasan mengapa mereka mulai kolaps di musim ini. Pemain-pemain kunci mereka sudah tua. Stephen Curry sudah berusia 36 tahun. Clay dan Green berusia 34 tahun. Dan Chris Paul bahkan lebih tua lagi. Ia telah berusia 39 tahun di tahun ini. Salah satu analis NBA, Charles Barkley, dalam sebuah acara televisi secara terbuka mengatakan bahwa Warriors sudah bukanlah tim kuat. Mereka sudah lemah dan tidak akan masuk ke playoff. Mereka sudah tua. Mereka semua sudah melewati masa prime mereka. Mereka tidak akan berhasil di musim ini, kata Barkley. Charles Barkley tidaklah salah. Warriors memang sudah tua, dan strategi yang mereka pakai juga sudah usang. Pelatih mereka, Steve Kerr, juga dinilai kurang handal mengatur Warriors di musim ini. Kerr terlihat masih kebingungan untuk memanfaatkan para pemain muda Warriors, dan masih berpegang teguh kepada trio mautnya Warriors. Beberapa fans sempat mengutarakan pendapat mereka tentang Coach Kerr. Mereka beranggapan bahwa Kerr tidak berhasil memimpin Warriors di musim ini dan berharap supaya Warriors mencari pelatih baru. Warriors saat ini terlihat sedang amat berbenah. Menurut salah satu insider NBA, Shams Charania, Warriors saat ini membuka semua pemain mereka, kecuali Stephen Curry, untuk dimasukkan ke dalam perbincangan trade. Itu artinya, setiap tim boleh menawar pemain-pemain di luar Stephen Curry, termasuk Klay Thompson, Jonathan Kuminga, Draymond Green, dan masih banyak lagi. NBA trade deadline sudah semakin dekat. Tanggal 8 Februari 2024 akan menjadi batas terakhir tim-tim NBA melakukan trade. Warriors dan tim lain harus semakin cepat karena batas waktu telah dekat. Sebenarnya, langkah trade besar-besaran ini juga pernah terjadi di musim lalu. Di musim lalu, Lakers juga pernah melakukan trade besar-besaran demi memperbaiki roster mereka. Hasil dari trade tersebut cukup baik. Usai membuang beberapa pemain seperti Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, dan Damian Jones, Lakers terlihat semakin bersinar terang dan bahkan sukses melaju ke final wilayah. Mereka memang akhirnya kalah di final wilayah tersebut. Meski begitu, kekalahan tersebut merupakan kekalahan yang wajar karena saat itu mereka dihadapkan dengan tim super kuat, yaitu Denver Nuggets. Jika Warriors berhasil dengan trade mereka di musim ini, mereka bisa saja berakhir sukses seperti Los Angeles Lakers musim lalu. Memang bukanlah perkara mudah untuk melakukan trade di saat-saat genting seperti ini, tapi mungkin inilah yang terbaik untuk Golden State Warriors. Oke teman-teman, demikian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk check out sepatu basket guard GD5. Yuk buruan cek mereka di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau TikTok Shop. Baiklah semuanya, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.